Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Koin Logam Channel. 12 fungsi tak terduga uang logam ini bikin kamu geleng-geleng kepala. Uang logam alias koin ternyata memiliki banyak fungsi selain sebagai alat pembayaran. Sumber dari Brilio.net. Uang menjadi alat pembayaran yang sah bagi transaksi perdagangan manusia. Di Indonesia, uang yang beredar dalam bentuk uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam atau koin. Tapi karena nilainya yang relatif kecil, uang logam seringkali diremehkan dan ditelantarkan begitu saja. Padahal, enggak cuma untuk jual beli. Uang logam ternyata mempunyai fungsi yang lain. Kira-kira apa saja guys? Berikut koin logam merangkum dari berbagai sumber 12 fungsi lain dari uang logam. Dijamin kamu ngakak bakal ketawa. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya like, subscribe, dan komen. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. 12 fungsi tak terduga dari uang logam. 1. Buat kerokan. Siapa yang suka kerokan? Jika nggak enak badan, kerokan bagi orang Indonesia merupakan cara ampuh untuk mengobati masuk angin. Biasanya uang logam yang digunakan membuat punggung merah. Karena populernya gaya kerokan ada bermacam-macam. Nah, kedua, buat gosok voucher. Bagi anak generasi 90-an pasti sangat akrab menggunakan koin untuk menggosok voucher. Pasalnya, waktu itu pulsa telepon seringkali dibeli dalam bentuk voucher. Di sini uang logam menjadi beda yang dicari untuk menggosok nomor yang tersembunyi di balik hologram. Enggak cuma gosok voucher, uang logam juga sering digunakan untuk menggosok hologram dari bungkus minuman dan mainan yang berisi hadiah. Ayo, siapa yang sering melakukan ini? 3. Alat penentu bagi wasit. Bagi wasit sepak bola, uang logam enggak cuma buat membayar kopi loh. Tapi setiap pertandingan digelar, uang logam itu penting bagi wasit untuk menentukan keputusan di antara pembagian tempat bermain. Bahasa kerennya sih tos-tosan. Dan yang menariknya lagi, uang logam Indonesia ternyata pernah muncul di Piala Dunia. Tepatnya pada Piala Dunia tahun 1974. Ketika itu wasit Jack Taylor memimpin pertandingan final antara tuan rumah Jerman Barat versus Belanda. Untuk menentukan siapa yang kick off duluan, Jack menggunakan koin khusus yang dibuat Bank Indonesia, uang logam seberat 25,31 gram. Keluaran tahun 1974 itu memiliki dua sisi, yaitu sisi belakang bergambar burung Garuda beserta teks Bank Indonesia dan sisi depannya bergambar harimau Jawa. Mantap. 4. Alat keberuntungan. Bagi sebagian orang, uang logam juga bisa digunakan sebagai alat untuk meraih sebuah keberuntungan. Salah satu yang paling terkenal di seluruh dunia sih melempar koin dengan logam ke dalam air mancur Trevi Mountain di kota Roma, Italia. Konon, katanya jika kamu berhasil melempar koin ke dalam Trevi Mountain sambil membelakangi kolam, maka suatu hari nanti kamu akan kembali lagi ke kota Roma. Uniknya lagi, diperkirakan sebanyak 3.000 euro uang logam dilemparkan ke kolam Trevi Mountain setiap harinya. Wow, keren juga. 5. Media solidaritas. Siapa yang masih ingat koin untuk Prita atau koin untuk Bilkis, atau mungkin yang terbaru koin untuk Australia? Yap. Ketiganya merupakan contoh gerakan yang membuktikan kalau uang logam juga bisa digunakan sebagai media solidaritas. Jadi, nggak cuma digunakan sebagai alat pembayaran, koin juga efektif untuk menggerakkan massa dalam jumlah besar untuk melakukan aksi sosial. Lanjut ke 6. Bahan koleksi. Bagi kamu yang suka koleksi barang-barang tertentu, mungkin nggak ada salahnya kamu mempertimbangkan untuk mengkoleksi uang logam. Koin juga dikoleksi bisa dari berbagai negara atau cukup dari Indonesia dengan nilai tertentu. Lumayan hitung-hitung belajar investasi. Lanjut ke 7, main dingdong. Siapa yang dulu suka main dingdong?
Bagi mereka generasi 90-an, permainan dingdong terdengar nggak asing. Kalau sudah ngomongin dingdong, pasti pasangannya koin, karena cuma koin yang bisa bikin mesin dingdong bergerak. Biasanya dulu pakainya uang logam 100 rupiah, yang besar itu. Ayo, ngalamin nggak? Pasti nggak banyak yang ngalamin, anak-anak tahun 90-an. Lanjut ke 8, alat bantu gambar lingkaran. Bagi anak TK atau SD, uang logam juga penting, nggak cuma buat beli jajan. Koin ini biasanya dipakai untuk menggambar matahari atau bulan. Maksudnya biar gambar lingkarannya nggak melenceng, jadi pakai koin. Nah. 9. Cabut jenggot. Salah satu fungsi uang logam adalah mencabut jenggot. Nggak cuma jenggot, rambut lainnya juga bisa dicabut pakai koin, seperti bulu ketek. Caranya gampang, siapkan 2 koin dan posisikan berdampingan, lalu gunakan seperti potong kuku. Jadi deh cabut jenggot. 10. Pendingin modem. Siapa yang sering kali melakukan ini? Siapa yang mengira kalau koin juga bisa digunakan untuk pendingin modem? Panas berlebih yang ditimbulkan modem ketika digunakan terkadang membuat performanya menurun. Cara mengatasinya cukup mudah, tinggal letakkan koin di atas modem. Tapi pastikan koin yang digunakan adalah koin yang berbahan aluminium seperti uang logam 500 rupiah. Secara otomatis uang koin akan menyerap panas yang dikeluarkan modem. Alhasil modem kamu dingin lagi dan tidak kepanasan. Lanjut ke 11. Jadi kerajinan tangan. Kalau kamu punya kreativitas tinggi dan doyan bikin kerajinan tangan, mungkin nggak ada salahnya mencoba membuat sebuah kerajinan tangan dari uang koin. Kayak video slide saya ini contohnya. Lanjut ke terakhir 12, buat mahar pernikahan. Nah, kalau kamu sudah bisa membuat kerajinan tangan dari uang logam, kerajinan tadi bisa dikembangkan lagi menjadi mahar pernikahan. Biasanya mahar di Indonesia berbentuk kerajinan dengan bahan baku utama berupa uang kertas atau koin. Dijamin laris dah. Demikian 12 fungsi tak terduga uang logam yang bikin kamu geleng-geleng. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.